Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semua, apa kabar? Senang sekali channel antara kau dan aku ketemu lagi kali ini. Tutorial tentang hal-hal yang banyak yang sudah tahu, tapi saya menginformasikan, mengkhususkan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu. Gimana caranya agar ketika kita sudah membaca pesan atau chatting dari orang yang sedang chat sama kita, tapi mereka tidak tahu kalau kita tuh sudah baca chat dari dia. Karena kita sering bilang gini ya, kenapa ya ada orang, dia sepertinya udah baca chat dari kita, tapi kok statusnya, checklistnya masih nggak biru, artinya masih hitam gitu kan. Warnanya kalau nggak salah hitam gitu ya. Kita suka tanya kenapa ya si itu dia tahu udah baca gitu, tapi checklistnya nggak biru, seolah-olah dia belum baca padahal dia udah baca. Itu gimana sih? Ternyata itu memang ada cara yang bisa kita lakukan atau langkah yang harus kita lakukan di WhatsApp. Memang sebetulnya ada beberapa hal yang berguna, fitur-fitur WhatsApp itu yang tapi karena kita tidak tahu atau mungkin kita yang tidak mau mencari tahu sehingga kita menyia-nyiakan fitur-fitur tersebut. Ada langkah yang ingin saya contohkan kepada kalian yang belum tahu ya guys. Yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu saya ingin menyampaikan gimana caranya supaya pesan yang kita terima dari orang, kemudian melalui WA ya, WhatsApp, pesan mereka misal ada yang chatting ke kita, tapi kita nggak mau mereka tahu kita sudah baca, kita biasa aja, kita tetap baca biasa, tapi mereka tidak mengetahui kalau kita sedang baca, status kita, checklistnya tetap hitam. Caranya ada, saya akan kasih tahu buat yang belum tahu. Mari kita masuk ke aplikasi WhatsApp. Oke guys, kita udah masuk di aplikasi WhatsApp, dimana disinilah saya akan mengajari kalian yang belum bisa bagaimana caranya kita memanfaatkan beberapa fitur yang tersedia di WhatsApp yang mungkin kalian belum pernah menggunakannya atau belum sempat mencari tahu tentang fitur-fitur ini. Langkah pertama adalah saya mengajak Anda untuk melihat di sudut kanan atas. Di sudut kanan atas ada titik 3 yang dimana kita klik titik 3 tersebut. Mari kita klik. Kemudian akan terbukalah beberapa baris pilihan, di antaranya grup baru, siaran baru, WhatsApp webnya, kemudian pesan berbintang, dan yang di paling bawah setelan. Maka yang kita pilih adalah setelan, atau kalau bahasa Indonesianya pengaturan ya, pengaturan. Mari kita klik pengaturan atau setelan. Sudah masuk di tampilan setelan, di mana terdiri dari akun, chat, notifikasi, data dan penyimpanan, bantuan, dan undang teman. Yang kita klik di sini atau yang kita pilih di sini adalah baris pertama, karena kita akan berbicara tentang privacy atau hal-hal yang sifatnya personal pribadi kita. Kita klik akun. Kemudian ketika kita berada di dalam tampilan akun yang dimana terdiri dari privasi, keamanan, verifikasi 2 langkah, ganti nomor, kemudian minta info akun, dan yang terakhir hapus akun saya. Yang kita pilih yang berkaitan yang seperti tadi saya bilang tentang privasi, ya. Maka yang kita pilih adalah baris pertama, yaitu privasi. Setelah kita masuk di privasi, di sini kita bisa lihat susunan ya. Di antaranya nomor 1, awalnya saya baca dulu. Siapa yang dapat
melihat info pribadi saya. Ya. Maka nomor 1, baris pertama kita bisa lihat, terakhir dilihat atau terakhir dilihat. Kedua, foto profil. Ketiga, info. Keempat, status. Kelima, laporan dibaca. Keenam, grup. Ketujuh, lokasi terkini. Kedelapan, kontak terblokir. Dan yang terakhir, kunci sidik jari. Semua itu adalah hal-hal yang kalau kalian perhatikan itu menjadi hal yang pribadi atau personal atau privasi kalian masing-masing, yang dimana kalau kalian set maka itu menjadi hal yang personal untuk kita masing-masing. Mungkin kita tidak ingin orang melihat kita dalam hal ini dan sebagainya. Yang pertama adalah terakhir dilihat. Kita klik dulu di terakhir dilihat. Terakhir dilihat ini maksudnya bicara dengan jam. Jam yang dimana dia biasanya tertera di WA kita, sehingga orang-orang itu bisa mengetahui kapan terakhir kita membuka WA. Karena di situ ada tampilan jam di bawah kontak kita. Biasanya tertulis terakhir dilihat. Misalnya terakhir dilihat jam 12.00 gitu. Artinya kita mengetahui si fulan itu udah buka WA. Terakhir dia buka jam 12 sekian gitu ya. Nah, pilihan ini membuat kita bisa mengatur apa yang kita inginkan terhadap waktu atau jam yang nampak di di kontak kita. Ya. Di sini ada pilihan terakhir dilihat, terdiri dari semua orang, kontak saya, yang terakhir tidak ada. Semua orang adalah orang-orang yang di dalam kontak kita atau orang-orang yang ada pada kontak kita dan orang-orang yang di luar kontak kita. Saya ulang, pilihan semua orang adalah orang-orang yang ada di dalam kontak kita, ya, kontak telepon kita, berikut dengan orang-orang yang di luar kontak telepon kita. Itu semua, kalau kita pilih semua orang, maka semua orang yang dikontak dan di luar kontak kita itu bisa melihat waktu terakhir kita membuka WA. Kalau kita pilih baris kedua, yaitu kontak saya, berarti orang-orang yang bisa melihat waktu terakhir kita membuka HP hanya orang-orang yang ada di dalam kontak kita saja. Di luar itu mereka tidak bisa melihat. Dan yang terakhir ada pilihan baris terakhir, yaitu tidak ada. Artinya kita memilih settingan untuk di mana orang tidak akan diberitahu tentang kita, tentang waktu kapan kita terakhir kali membuka WA. Jadi kalau orang melihat orang yang punya kontak kita, kemudian dia melihat kita, dia ingin tahu kapan kita terakhir membuka WA, maka orang tersebut tidak akan bisa melihat waktu di kontak kita kalau kita pilih tidak ada ini. Kemudian nomor 2, foto profil. Sama, foto profil adalah foto yang kita pasang di WA kita gitu ya. Ini semua sama, semua orang berarti seluruh orang, bahkan orang-orang yang gak ada di kontak yang lagi ngintip kita, itu akan bisa melihat foto profil kita. Kalau kita kepengen foto kita tuh hanya bisa dilihat sama teman-teman kita yang ada di kontak kita, maka kita pilih kontak saya. Tapi kalau foto kita nggak kepengen dilihat siapapun, baik orang-orang yang ada di kontak saya atau kontak kita,
atau orang-orang yang tidak ada di kontak kita, maka kita pilih tidak ada. Dengan kita memilih tidak ada, maka foto kita meskipun kita pasang foto, maka akan nampak seperti kita tidak memasang foto. Ya, akan terlihat oleh orang-orang baik di kontak atau yang bukan kontak kita, akan terlihat seperti kita tuh tidak pakai foto atau tidak pasang foto. Polos saja. Ya. Kemudian yang ketiga, info sama. Ini semua sama. Ya. Jatuhnya sama. Untuk semua orang adalah orang-orang di kontak kita dan di luar kontak. Kontak saya khusus kontak saya tidak ada, maka info itu tidak akan terlihat tentang profil kita. Status pun sama. Kalau kita pilih kontak saya, maka status yang kita share, yang kita bagikan, hanya bisa dilihat oleh kontak saya. Nah, tapi di sini ada kelebihannya. Kita bisa men-share atau mempublikasikan status kita, ya, status kita. Tapi kita bisa membatasi itu. Makanya di situ nomor 2 baris kedua tertulis kontak saya kecuali. Kecuali di sini nanti kita bisa pilih. Ya. Kita kepengen semuanya kontak kita ada 20. Saya kepengen yang melihat ini kontak saya. Tapi dari 20 ada yang saya kepengen, misalnya dari nomor 1, 2, 3 sampai 20. Saya kepengen nomor 9 sama nomor 15 sama 17 mungkin gitu. Saya kepengen dia nggak ngelihat apa yang saya share atau apa yang saya bagi dari status saya. Maka kita bisa setting itu, maka semua orang-orang yang ada di kontak kita bisa lihat kecuali orang-orang yang sudah saya tandai untuk jangan sampai bisa lihat. Itu bisa di sini gitu ya. Ya. Kemudian baris ketiga hanya bagikan dengan, kita bisa membagikannya ini sesuai dengan pilihan yang bisa kita pilih ya. Kalian bisa mencoba satu persatu untuk mempersingkat waktu. Saya lanjutkan dengan baris selanjutnya setelah status. Nah ini yang paling saya mau utamakan sesuai dengan tema dari tutorial ini, dimana di sini tertulis laporan dibaca. Di bawahnya WA telah memberikan penjelasan. Jika dimatikan, Anda tidak akan mengirim dan menerima laporan dibaca. Saya ulang. Jika dimatikan, Anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca. Laporan dibaca akan selalu dikirim untuk chat atau chat di grup. Artinya apa? Laporan baca ini kan nih ada ikonnya di sini hijau ya, tandanya ini aktif. Kalau aktif, maka pesan dari siapapun yang kita kemudian baca, maka laporannya itu akan diberitahukan kepada lawan chatting kita. Misal si A sedang chatting dengan si B. Kemudian si A mengirimkan pesan kepada si B. Selama si B belum membaca, maka checklistnya itu warnanya kurang lebih hitam kalau nggak salah ya. Selama si B belum membaca, maka checklistnya itu warnanya, checklist atau centangnya itu warnanya hitam atau bukan biru. Tapi kalau si pesan yang si A kirim ke si B akhirnya si B sudah membacanya, maka checklistnya itu akan berubah menjadi biru. Seumpama memberikan laporan. Makanya di sini ada penjelasan dari WA, jika dimatikan Anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca. Artinya ketika kita membaca pesan dari orang lain, maka orang lain yang mengirimkan pesan kepada kita akan menerima laporan bahwa kita telah membaca pesan dia dengan cara checklistnya itu berubah menjadi biru.
Itu disebutnya laporan. Sebetulnya perubahan checklist dari hitam menjadi biru itu sebetulnya laporan untuk si pengirimnya. Saya mengirim kepada Anda. Saya nungguin Anda udah baca apa belum. Tapi ketika Anda checklistnya berubah jadi biru, berarti saya mengetahui bahwa Anda telah membaca pesan dari saya atau chatting dari saya. Nah, dengan menonaktifkan laporan dibaca ini, misal laporan dibaca ini saya matiin, saya klik mati, tidak hijau lagi, maka ketika saya membaca pesan dari orang yang mengirimkan pesan kepada saya, checklistnya itu tidak akan pernah berubah menjadi biru. Dengan kata lain, orang yang memberikan pesan atau mengirimkan pesan chatting kepada kita tidak akan pernah tahu kita itu sudah membacanya atau belum. Saya ulang, seandainya kata saya chatting dengan Anda, kemudian Anda mengirimkan pesan kepada saya, Anda chatting dengan saya, Anda tidak pernah tahu saya itu sudah membaca chat dari Anda atau belum. Karena ketika saya menonaktifkan laporan dibaca ini, siapapun yang menchat saya, ngajak chatting sama saya, ketika saya baca chattingnya, maka checklistnya itu tidak akan berubah menjadi biru. Kecuali seiring saya mau membalas chat mereka. Kalau saya nggak ngebalas chat, maka si checklistnya itu tetap warnanya hitam atau bukan biru. Dan seterusnya ke bawah ya. Cuma saya di sini ingin memberikan informasi bahwa privasi itu atau privacy itu di masa sekarang aplikasi itu secara fair memberikan kesamaan. Maksudnya gimana? Jadi setiap siapa orang yang kepengen punya setting pribadi atau privasinya masing-masing, misal dia pilih terakhir dilihat ini, dia kepengen waktu terakhir kapan dia membuka WA itu orang nggak ada yang tahu. Dia kepengen semua orang atau kontak saya saja semuanya nggak ada yang tahu. Saya pilih tidak ada. Maka dengan sendirinya kita pun menjadi tidak bisa melihat waktu terakhir orang lain, kapan orang lain membuka WA. Itulah keadilan, ya. Zaman dulu kan ada aplikasi yang kalau kita, misal saya kepengen online, tapi saya kepengen orang lain nggak melihat saya online. Ada tuh kan kuncinya, fitur-fiturnya, kemudian kita bisa pilih itu. Tapi kita jadi jatuhnya nggak adil, nggak fair. Kita ngeliatin orang-orang online, ngebokong gitu ya. Orang-orang nggak tahu kita sedang online. Nah, tapi sekarang kebijaksanaannya aplikasi itu, kalau kita misal memilih ini, kita pilih yang tidak ada, maka orang-orang tidak akan bisa melihat kapan terakhir kali saya membuka WA. Tapi otomatis dengan kita memilih ini, itu menjadi otomatis setting juga buat orang lain. Walaupun orang lain nggak setting ini gitu. Saya berikan contoh lagi. Si A sedang chatting dengan si B. Misal, si A ini setting, dia kepengen waktu terakhir dilihatnya itu tidak bisa dilihat oleh siapapun termasuk oleh si B. Namun, hebatnya, otomatisnya adalah si B pun akhirnya menjadi tersetting di kita. Menjadi sama dengan kita di mana kita sendiri pun gak bisa lihat kapan terakhir kali si B melihat atau membuka WA. Misal lagi, saya sedang chatting dengan Anda. Kemudian saya memilih untuk supaya Anda atau saya memasang setting di mana saya nggak kepengen orang tahu kapan saya terakhir membuka WA. Ketika saya setting itu, maka dengan sendirinya, dengan otomatis, saya pun menjadi tidak bisa melihat Anda kapan Anda terakhir kali membuka WA. Jadi gitu, kalau kita men-set privasi, hebatnya privasi itu pun akhirnya menjadi otomatis
tersetting pada orang lain. Termasuk kalau kita pilih laporan dibaca ini, saya kepengen matiin, saya pengen nonaktifkan, supaya orang nggak tahu apakah saya sudah membaca WA Anda atau belum, maka secara otomatis saya pun tidak bisa melihat, saya tidak bisa mengetahui apakah Anda sudah membaca WA saya atau belum. Jadi manakala kita men-setting hal-hal yang sifatnya pribadi kita, maka itu pun akan menjadi setting otomatis terhadap orang lain. Meskipun orang lain tidak memilih setting tersebut. Mudah-mudahan kalian mengerti ya guys. Jadi kalau untuk kalian yang kepengen memilih hal-hal yang sifatnya privasi atau pribadi kita, maka kita harus yakin bahwa orang lain pun akan sama. Ya, kita pilih orang tidak kepengen lihat foto kita, maka dengan sendirinya kita pun gak bisa lihat foto orang lain. Ketika kita pilih, kita gak kepengen terakhir lihat kapan kita terakhir lihat WA, maka orang pun WA-nya terakhir kali kapan dia buka, kita gak bisa lihat. Ketika kita memilih laporan dibacanya dinonaktifkan, tidak hijau gini, tapi dihilangkan hijaunya artinya itu nonaktif, maka orang nggak bisa tahu apakah kita sudah baca WA dari dia atau belum. Namun dengan sendirinya kita pun akan mengalami hal yang sama, di mana kita nggak tahu apakah orang sudah baca WA dari kita atau belum. Itu namanya sebuah keadilan fair. Oke guys, kalau kalian mau setting itu, kalian bisa lakukan itu. Kalau kalian kepengen WA kalian orang nggak tahu sudah dibaca atau belum, maka kalian padamkan laporan dibaca ini dengan cara kalian klik tombol ini hingga menjadi tidak hijau lagi, atau dengan kata lain nonaktif, maka orang lain tidak akan tahu apakah Anda sudah membaca WA-nya atau belum. Demikian guys, terima kasih banyak sudah menonton video-video di channel Antara Kau dan Aku. Jangan lupa tekan like, komentar yang positif, bagikan kepada semua orang yang kalian inginkan. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.